Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Wijaya Adiatma dari Sekolah SMA Negeri 20 Jakarta Pusat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan argumen saya terhadap mosi pertama dari Lomba Debat Bahasa Indonesia tahun 2020, di mana mosi pertama ini berbunyi, di negara-negara dengan tingkat kasus korupsi tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa, di mana indeks integritas sekolah merupakan pengukuran kinerja institusi sekolah yang berbasis kejujuran dalam melaksanakan proses pembelajaran. Sedangkan indeks kejujuran siswa adalah pengukuran kejujuran siswa selama mengikuti pembelajaran di sekolah. Dari dua definisi ini, kita ketahui bahwa kedua indeks ini sama-sama menjadikan kejujuran sebagai landasannya. Yang artinya jika disimpulkan, penerimaan mahasiswa baru di negara dengan tingkat korupsi tinggi hanya berdasar kepada kejujuran siswa dan kejujuran sekolah siswa tersebut dalam melaksanakan pembelajaran. Pendapat saya untuk mosi ini adalah saya setuju bahwa negara dengan tingkat korupsi tinggi hanya berdasar kepada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Mengapa begitu? Yang pertama, saya akan mengambil contoh dari negara kita sendiri, Indonesia. Berdasarkan indeks korupsi tahun 2020 dari Transparency International menunjukkan bahwa nilai skor IPK, skor indeks persepsi korupsi Indonesia berada di angka 40, di mana rentang skor dari 0 sampai 100, 0 menunjukkan negara itu sangat korupsi dan 100 menunjukkan negara itu bersih dari korupsi. Yang artinya skor 40 ini bisa dibilang bahwa tingkat korupsi di Indonesia masih cukup tinggi. Walaupun berdasarkan data Indonesia naik 2 poin dari tahun sebelumnya, yaitu 38. Namun tetap skor 40 ini menunjukkan bahwa tingkat korupsi Indonesia ini masih tinggi. Nah, karena tingkat korupsi di Indonesia ini masih tinggi, maka pejabat kita tahu, pemerintah kita tahu bahwa kita membutuhkan generasi penerus bangsa yang jujur, yang beretika, yang bermoral, yang tidak melakukan tindak korupsi di institusi kepemerintahan ataupun di kalangan bernegara dan masyarakat. Maka dari itulah seleksi penerimaan mahasiswa baru di Indonesia hanya berdasarkan kepada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa sebagai acuan untuk mengukur bagaimana kejujuran siswa itu, dengan harapan siswa itu memiliki nilai kejujuran yang bagus, yang tinggi. Kita bandingkan dengan negara maju dengan tingkat korupsi rendah, Jepang. Berdasarkan data terakhir tahun 2019 dari Transparency International, indeks persepsi korupsi Jepang berada di angka 73, yang mana ini menunjukkan bahwa tingkat korupsi di Jepang cenderung rendah. Dan kita tahu Jepang merupakan negara maju dengan segala kecanggihan teknologi, dengan segala kemajuan sistem pendidikannya. Jepang sangat mengedepankan pelajaran tentang moral dan etika. Hal ini dibuktikan siswa-siswi SD di Jepang difokuskan terlebih dahulu pada pendidikan moral dan etika sebelum diberikan pendidikan formal, dengan harapan siswa-siswi di Jepang bisa menjadi generasi penerus yang beretika dan bermoral, yang dimana salah satunya tentu tidak melakukan tindak pidana korupsi. Oleh karena itulah penerimaan mahasiswa baru di Jepang cenderung untuk melihat sisi akademiknya, nilai akademiknya, kemampuan bernalar dan kemampuan berlogikanya.
mereka tidak mengabaikan, mereka bukan berarti mengabaikan indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa tersebut, tapi mereka lebih mengutamakan pada nilai akademiknya, karena mereka tahu bahwa setiap siswa di Jepang itu sudah dididik moral dan etikanya sejak SD, sehingga diharapkan saat di kuliah pun mereka sudah bermoral dan beretika. Nah, dari dua perbandingan ini, kesimpulan saya, negara dengan tingkat korupsi tinggi memang hanya berdasarkan negara tingkat korupsi tinggi dalam penerimaan mahasiswa baru hanya berdasarkan kepada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa, karena mereka tahu negara mereka memiliki tingkat korupsi yang tinggi dan mereka butuh orang-orang yang bermoral dan beretika, yang diharapkan tidak akan melakukan tindak pidana korupsi. Oleh karena itulah indeks kejujuran itu menjadi acuan mereka dalam menerima mahasiswa baru. Tidak seperti di negara dengan tingkat korupsi yang rendah, di mana mereka sudah yakin bahwa calon mahasiswa baru mereka telah memiliki moral dan etika yang bagus karena telah diajarkan sejak SD, sehingga diharapkan selain mereka menjadi siswa yang berpendidikan, tapi mereka juga menjadi siswa yang bermoral dan beretika. Maka dari itu, negara dengan tingkat kasus korupsi rendah cenderung lebih memprioritaskan sisi akademik dari siswa tersebut. Sekian argumen dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.